Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari dengan NIM 2001030015 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 4A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa dan dampak dari media massa. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia. Bahkan bayi pun melakukan komunikasi, misalnya dengan cara menangis ketika ia merasa lapar. Komunikasi sangat penting dilakukan, karena dengan komunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain untuk mengungkapkan apa yang ia ketahui dan ia pikirkan, dan untuk mengetahui apa yang orang lain pikirkan dan ketahui. Berbicara mengenai informasi ini sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya, dan media massa ini menjawab kebutuhan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa media massa merupakan kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Terdapat 5 era media massa, yaitu yang pertama, era surat kabar. Cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep III atau disebut Kaisar Mesir mengutus ratusan wartawan untuk membawa surat yang berisi informasi untuk dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Namun surat kabar pertama kali di dunia yaitu Akta Diuma yang terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit pada saat zaman penjajahan Belanda pada tahun 1587 sampai 1629. Jan Peterson memperkasai penerbitan newsletter yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Surat kabar tersebut menggunakan tulisan tangan dan hanya disebarkan kepada orang-orang penting di Jakarta. Surat kabar modern pertama kali terbit di Indonesia yang dulunya dikenal sebagai Hindia Belanda adalah Batavia Nieuwsblad en Politiek. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda. Koran Pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Adapun surat kabar Bro Martani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1850-an. Sedangkan pada tahun 1943 terbit Medan Prijanji yang berbahasa Melayu dan berisi gambaran-gambaran situasi politik serta interpretasinya dari sudut pandang nasionalisme. Yang kedua, era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik itu bulanan ataupun mingguan. Majalah pertama kali ada di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward yang menggunakan pena Sylvanus Urban. Pada awalnya, majalah ini berisi tentang humor, karya fiksi, atau esai mengenai politik, sastra musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan dari surat kabar. Di Indonesia, sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan Belanda, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1914 terbit majalah The Crayon, lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir pada masa kemerdekaan. Di tahun 1945 di Jakarta terbitlah majalah Panjaraya di bawah pimpinan Markom Dejojo Hadi Suparto. Yang ketiga yaitu era radio.
Stasiun radio pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya, radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat ataupun sebaliknya. 4. Era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer pada tahun 1940-an dan dimiliki banyak pengguna sekitar. Pada masa itu, televisi sudah menampilkan gambar dan suara, namun tidak memiliki warna dan hanya hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1670-an. Hingga saat ini, teknologi televisi tersebut semakin berkembang. Televisi lebih berukuran tipis, ringan, namun memiliki kualitas gambar yang lebih bagus. Yang kelima yaitu era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET yang memiliki kepanjangan Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1970. Lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi satu sama lain. Pada abad ke-20, internet lebih digunakan secara luas dan menghubungkan ke seluruh dunia. Adapun dampak dari salah satu media massa yaitu dampak internet. Dampak internet yang paling banyak dijumpai sekarang yaitu kecanduan. Penelitian dari salah satu kampus mengungkapkan bahwa kebanyakan remaja sekarang memiliki kecanduan terhadap internet, dan kecanduan tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu penyakit mental. Itulah pemaparan penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.